model AI apapun, baik kita mau bilang predictive AI, kita bilang generative AI, semua model ini bagus, tetapi harus ditunjang oleh data-data yang baik pula, data-data yang high quality, data-data yang terkini atau real time, sehingga result yang dihasilkan tersebut menjadi baik atau robust. Selamat pagi semua. Saya tadi waktu naik saya lihat foto saya ganteng juga ya. Selamat pagi pada Bapak Susanto, Pak Syafil tadi saya lihat, Pak Alek, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Perkenalkan saya Jamie Ang, saya adalah Country Manager untuk Confluent Indonesia. Hari ini banyak banget presenter-presenter bagus. Tadi saya juga agak jadi nervous sedikit. Semoga saya bisa membawakan slide saya dengan baik. Oke, jadi slide-nya. Slide-nya nggak sama sih. Oke, ini slide-nya sebentar ya, aku cek. Ya, oke, maaf ada kesalahan teknis sedikit, tadi mic-nya disuruh naik. Jadi selama beberapa tahun terakhir, kalau kita dengar banyak sekali orang membicarakan mengenai AI everywhere. Jadi semua membicarakan AI. Jadi secara langsung atau secara nggak langsung, AI itu telah memasuki kehidupan kita. Mulai dari misalkan kita lihat di handphone kita, smartphone dilengkapi dengan AI. Lalu ada mobil yang nggak pakai sopir, mungkin itu juga menggunakan AI. Hingga dari sisi bisnis pun, bisnis itu juga sudah mulai menggunakan AI untuk menjangkau customernya. Contohnya seperti bisnis menjangkau customernya dengan menggunakan chatbot, menggunakan virtual assistant, lalu juga bisnis juga melakukan penawaran terhadap customernya secara personal. Karena dia tahu kita sukanya apa, maka dia offering kita sesuatu yang kita sukai. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, McKinsey baru merilis sebuah artikel tentang potensi AI generatif, di mana mereka memperkirakan pertumbuhan dari ekonomi mengenai AI gen ini sekitar 2,6 sampai 4,4 triliun US dollar per tahunnya dari end use case of generative AI. Can you imagine? Itu sangat besar sekali. Nah, kalau kita bedah AI, apa sih itu AI? Tadi udah sempat di-share oleh presenter sebelumnya, bahwa AI itu terbagi menjadi dalam dua bagian besar, yaitu predictive AI, di mana predictive AI ini digunakan atau dipakai menggunakan metode statistik untuk memberikan prediksi outcome yang bisa membantu bisnis. Dengan syarat bahwa mereka harus punya base data yang udah ada sebelumnya. Lalu yang kedua, ada lagi yang lagi ngetren, lagi hit yang namanya generative AI. Apa itu generative AI? Generative AI itu di-starting dari sebuah perintah. Jadi user dapat memberikan perintah atau pertanyaan dengan mengincludekan any kind of data yang relevan untuk membuat sebuah konten biar dia bisa memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penanya tersebut atau user tersebut. Kelihatannya sangat menjanjikan. Tapi model AI apapun, baik kita mau bilang predictive AI, kita bilang generative AI, semua model ini bagus, tetapi harus ditunjang oleh data-data yang baik pula, data-data yang high quality, data-data yang terkini atau real time, sehingga result yang dihasilkan tersebut menjadi baik atau robust. Nah, pertanyaannya sekarang, kita lihat ya, kalau orang banyak ngomongin data, tadi Bu Fadli juga sempat share bahwa penggunaan data di AI itu sangatlah penting. Tapi kalau kita lihat ya, untuk menunjang AI,
Diperlukan data yang baik ya dan robust tadi. Tetapi problemnya kalau ngomong mengenai data sih mudah ya. Semua orang bisa ngomong oh data penting, data penting. Tapi untuk mengimplementasikan data yang baik itu enggak gitu mudah. Jadi dari dulu orang selalu bilang oh ada value of data. Orang bilang ada data is the new oil. Tapi mudah nggak sih mengimplementasikan data di perusahaan kita atau perusahaan Bapak Ibu? Ya kan? Jawabannya enggak. Kenapa? Mengimplementasikan data untuk AI itu bukan suatu hal yang easy, tapi quite hard karena currently data kita harus kita lihat data kita seperti apa. Mungkin kita lihat di slide berikutnya. Ya kan? Jadi kalau kita berbicara mengenai data, data itu sitting di dua area secara garis besar. Pertama adalah di operational estate, di mana data itu dihasilkan dari transaksi. Mungkin dari transaksi bisnis, dari transaksi produksi atau dari transaksi apapun itu. Nah jadi basically dari sisi operasional ini, lalu di sisi kanan adalah namanya analytical estate, di mana data yang digunakan untuk menganalisa adalah data operasional dari sisi kiri. Jadi dibutuhkan integrasi antara data operasional ke data analytical supaya analytical bisa menghasilkan analisa untuk kebutuhan bisnis ke depannya seperti apa. Nah, saya melihat bahwa mungkin sebagian besar perusahaan memindahkan data dari operasional ke analytical ini dalam bentuk batch, mungkin dalam bentuk ELT atau ETL. Nah, jadi kalau kita lihat pemindahan data ini enggak segampang yang kita lihat. Apalagi kalau perusahaan tersebut makin lama makin berkembang ya. Jadi perusahaan tersebut makin lama makin berkembang, aplikasi terus dibikin dari sisi operational state, terus dibikin aplikasi untuk menunjang kebutuhan bisnis. Nah, dari sisi aplikasi udah mulai ribet kayak bakmi itu ya. Lalu dari sisi kanan, dari sisi analytical itu juga mereka melakukan koneksi yang luar biasa untuk memigrasikan atau memindahkan datanya dari sisi operasional ke analytical estate. Mungkin kebayang ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya next seperti ini, nah secara nggak langsung ya kita itu secara nggak sadar atau secara nggak langsung kita tuh membangun yang namanya giant mesh arsitektur. Apa itu giant mesh arsitektur? Jadi arsitektur besar yang messy ya. Jadi dengan operasional proses operasional pekerjaan yang operasional sehari-hari kita lihat ya ini sangat kusut sekali ya. Can we imagine kalau kita tambahkan kapabilitas AI di dalam giant mesh arsitektur ini? Ya kan kalau yang apa ya? Kalau kata-kata yang kekinian yang lagi ngetren saat ini mungkin dibilang gini, aku nggak bisa Yura, mungkin gitu kali ya kata-katanya ya. Nah jadi kalau kita next. Nah, di sisi perusahaan banyak juga setiap bisnis unit atau divisi membuat point-to-point application di atas giant mesh arsitektur tadi. Sehingga membuat tambah banyak kepusingan, tambah banyak pekerjaan yang berkaitan dengan operasional. Sehingga mereka mungkin jadi lupa untuk melihat apa yang kita bisa lakukan untuk menyambut masa depan. Nah, saya coba ambil contoh dari sisi fraud. Sebenarnya apa sih yang dilakukan dari sisi fraud itu? Jadi fraud, jadi kalau kita menganalisa fraud adalah kita menganalisa series of event, melakukan tracking dan detection, lalu kemudian diolah menjadi insight atau result. Apakah transaksi yang kita lakukan ini, yang dilakukan ini adalah fraud atau bukan? Jadi mungkin gambarnya seperti itu. Jadi kita melakukan series of data, lalu kita melakukan analisa, kita lihat ini fraud apa bukan. Syaratnya untuk bisa melakukan fraud analytics atau fraud detection adalah kecepatan, adalah real time. Can we imagine kalau kita punya data yang giant mesh tadi, itu hard for us untuk mendapatkan kecepatan
Jadi mungkin kalau ada orang yang menduplikat kartu kredit kita, lalu mereka gesek di Indomaret, mungkin orangnya udah bawa plastik, baru kita tahu, oh ini fraud, tapi orangnya udah bawa plastik, which is after the fact. Nah yang kita mau adalah pada saat dia gesek, kita tahu bahwa ini adalah fraud. Jadi seperti itu. Lalu mungkin contoh yang berikutnya, tadi banyak disebut mengenai adalah Gen AI. Gen AI menggunakan LLM. LLM ini bisa memahami perintah kita. Jadi kita nanya apa, dia tahu. Lalu dia bisa mentranslate itu menjadi apa yang dia harus cari sehingga kita mendapatkan result yang kita mau. Syaratnya satu, syaratnya adalah harus ada high quality data yang tersedia supaya Gen AI dengan LLM ini bisa menjawab atau memberikan result sesuai dengan hal yang kita tanya. Apa yang terjadi kalau misalkan datanya nggak lengkap. Jadi Gen AI atau LLM mungkin didesain untuk untuk menjawab terus ya. Jadi mereka akan menjawab tapi mungkin jawabannya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penanya atau user tersebut. Nah, jadi kalau di dalam dunia AI, hal tersebut disebut sebagai apa? Hallucination of AI. Apa artinya itu? Artinya adalah AI mengerti, Gen AI atau LLM mengerti pertanyaan dari si penanya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk memberikan hasil yang sesuai karena datanya nggak cukup. Saya next ya Bapak Ibu. Nah, kalau jadi dari yang saya paparkan tadi, ini Jadi dari semua yang saya paparkan dari yang tadi secara summary dapat kita simpulkan bahwa current legacy data infrastruktur dan arsitektur itu nggak cukup fit untuk real time AI use case. Jadi kalau kita cek apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah missing real time contextual data. Why? Karena kita masih melakukan perpindahan data melalui proses batching. Sehingga kita tidak mendapatkan real time-nya. Yang kedua adalah innovation friction and lock-in. Ini adalah tightly coupled application yang dibuat sehingga mempersulit atau tidak segampang itu untuk menaruh model AI yang baru ke dalam tightly coupled application tersebut. Yang ketiga adalah kelemahan dari sisi security sehingga bisa menimbulkan kebocoran data. Oke, lalu dari sini kalau misalkan seribet itu apa sih yang bisa dibantu? Apa sih solusinya? Nah, kami Confluent mempunyai paradigma baru yang dinamakan data streaming platform. Jadi apa itu data streaming platform? Jadi di mana kami dapat membuat data yang ready untuk AI dengan membuat jembatan antara legacy dan AI stack dengan menggunakan fully managed connector. Yang kedua menggunakan open API. Yang ketiga kita juga menggunakan namanya native stream processing. Tanpa mengindahkan security, kita dapat menyediakan data dan mengatur semua security-nya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau perusahaan punya standar capability supaya datanya itu unlock dan bisa digunakan untuk kebutuhan AI di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. And then the next question is how? Bagaimana kami melakukan itu? Udah berubah belum? Oke. Jadi how we do it? Kita Confluent menjadikan data itu first class citizen atau warga negara kelas 1. Di mana memungkinkan interoperabilitas data secara bebas untuk mengalir secara real time di mana saja. Jadi processing data itu terjadi secara immediate dan continuously
tanpa mengurangi standar security atau governance dari perusahaan Bapak Ibu. Sehingga data yang dihasilkan tersebut dapat langsung digunakan baik untuk kebutuhan AI atau kebutuhan aplikasi di lingkungan perusahaan Bapak Ibu. Nah, jadi dengan data platform ini, esensinya adalah kita harus shift our thinking about data. Jadi kita harus men-shift pikiran kita mengenai data, ya kan? Yang tadinya tightly coupled point-to-point integration jadi ke multi-subscriber decoupled arsitektur. Lalu yang tadinya very complex data wrapping downstream menjadi producer presented, govern, and reusable data. Tadinya batch menjadi event-driven. Yang tadinya point-to-point menjadi continuous processing. Lalu dengan pendekatan ini, shift your thinking, ini memungkinkan kita untuk mengemas dan menyajikan data itu as data product. Jadi kita bisa mengemas data sebagai data product. This is the key highlight adalah data product. Mungkin the next question is, apa itu data product? Mari kita bedah satu-satu apa itu data product. Nah, jadi data product itu adalah suatu atribut yang berkaitan dengan data yang meaningful untuk bisnis. Jadi atribut yang berkaitan dengan data yang meaningful untuk bisnis. Jadi kalau kita lihat di dalam slide ini, jadi karena dengan adanya data produk, kita bisa melakukan kategorisasi terhadap data itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini ada berbagai macam kotak biru-biru. Jadi itu yang kita sebut sebagai data produk. Contohnya data produk terkait dengan customer, data produk terkait dengan account, data produk terkait dengan inventory, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi analoginya gini, kalau tadi Bu Foni sempat bilang adalah microservices. Kalau dulu kan kita membangun aplikasi itu berdasarkan traditional monolithic application atau arsitektur, di mana sekarang udah mulai ditinggalkan ya Bapak Ibu ya, ditinggalkan menjadi microservices arsitektur. Jadi fungsinya microservices apa sih? Jadi microservices arsitektur application ini bisa digunakan kembali berkali-kali ke aplikasi yang lain. Contoh misalnya kalau kita membangun aplikasi microservices arsitektur untuk authentication. Sekali kita bikin, kita bisa pakai di multiple application untuk login sebelum mereka masuk ke aplikasi mereka. Nah, jadi analogi ini kalau di data namanya data produk. Jadi analogi yang tadi di aplikasi, kalau kita implementasikan ke data itu namanya data produk Bapak Ibu. Tidak pindah. Nah, jadi berikut di layar ini adalah penerapan data produk untuk membangun new business application. Jadi untuk membangun aplikasi, contoh kita ambil ya, aplikasi fraud detection. Untuk membangun aplikasi fraud detection, kita dapat mereuse data produk dari account, data produk yang terkait dengan customer, data produk yang terkait dengan web login, transaction. Jadi untuk membangun fraud detection, kita dapat menggunakan data produk yang sudah ada menjadi sebuah new application yang dapat digunakan untuk mensupport bisnis. Begitu juga kalau kita bilang delivery management. Kalau kita delivery management, data produk customer bisa digunakan kembali untuk delivery management. Dan kalau kita lihat customer loyalty, oke. Loyalty juga sama, kita menggunakan account. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita bisa mereduce waktu kita untuk mendevelop aplikasi. Oke, nah ini kalau kita gabungkan data produk mungkin akan jadi lebih meaningful dan lebih berarti untuk perusahaan karena kita bisa mendapatkan insight yang lebih. Oke, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, kita bisa bilang bahwa dengan Confluent kita bisa mentransform yang namanya giant mesh arsitektur tadi menjadi central nervous system. Apa itu Central Nervous System? Central Nervous System adalah Confluent Data Streaming Platform menjadi hub dari semua aplikasi dan data Bapak Ibu yang ada di mana saja di lingkungan perusahaan Bapak Ibu untuk menghasilkan
data yang ready, yang siap digunakan secara real time. Sehingga nggak ada lagi yang namanya giant mesh tadi yang kayak gambar-gambar bakmi, udah nggak ada lagi, sehingga menjadi seperti ini. Jadi Confluent menjadi central hub untuk penggunaan data dan aplikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada survei dari Forrester juga, mungkin 1000 company yang hanya mengincrease 10% dari penggunaan data itu result dari mendapatkan result 65 juta additional net income. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tadi saya ngomong yang kekinian, aku tidak bisa Yura, kalau dengan ini mungkin kita bilang aku bisa Yura gitu ya. Nah, ini beberapa contoh, tadi udah ada yang bilang times up, jadi saya bikin cepat sedikit ya. Nah, ini beberapa case study dari customer kita yang berkaitan dengan video streaming. Jadi mereka bisa melakukan improvement karena menggunakan Confluent. Jadi bentuknya insight yang mereka dapatkan, instead of tadinya batching, sekarang bisa real time, sehingga insight yang mereka dapatkan setelah mereka melihat film di Vimeo, itu langsung mendapatkan apa yang mereka mau. Lalu yang kedua berkaitan dengan Trust Bank. Trust Bank adalah tantangan dari bank digital. Trust Bank adalah membangun digital only application yang aman, yang bisa membuat experience yang unik untuk customernya. Jadi dengan Confluent mereka bilang, atau CIO-nya bilang, semua yang mereka lakukan adalah di dalam real time. Karena batch processing itu udah kuno, udah zaman dulu, udah tua lah gitu kasarnya. Jadi, nah ini quote yang bagus dari CIO Trust Bank. Dia bilang adalah, the longer your data waits, the less value it has. Jadi makin lama data itu nunggu, makin kurang value-nya. Jadi kalau kita bisa akses itu real time, makin tinggi value-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tadi quote-nya dibesarkan. Lalu saya next lagi. Nah terima kasih, tadi saya diminta cepat-cepat, jadi saya agak cepat sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah jadi basically kita punya 2 track session di jam 1.35 dan 3.35. Jadi expert kami dari Confluent akan membantu untuk men-sharing driving efisiensi dengan menggunakan Confluent di AI, di dalam penggunaan AI. Lalu kita juga punya booth di luar, kalau mau nanya mengenai teknis, our teknis person juga ada di depan. Yang terakhir adalah kalau ingin menggunakan Confluent, gimana caranya? Nah kita punya satu bisnis partner yang dapat membantu mewujudkan apa yang Bapak Ibu mimpikan, yaitu dengan bantuan Metrodata. Teman-teman Metrodata akan membantu kita juga melakukan implementasi Confluent. Sekian presentasi dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, mungkin pas banget jam makan siang ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu.